Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kenikmatan sehat, dan semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, kerabat, hingga pengikutnya di akhir zaman. Saudara-saudaraku, mohon maaf, hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sebuah taujih. Taujih ini sebagai pengingat kita, khususnya untuk saya sendiri. Hari ini saya akan membawakan taujih yang berjudul Iman Dikala Sendiri, yang disampaikan oleh Abu Yahya Badru Salam. Ketika kita sendiri, apa yang kita lakukan? Sendiri itu adalah ujian bagi kita. Sendiri itu adalah sesuatu yang kadang kita banyak tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Ketika sendiri, seringkali kita tergoda oleh setan untuk berbuat maksiat. Kita terkadang mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak sementara. Salafus soleh terdahulu, mereka lebih takut kepada Allah di saat sendirian daripada di hadapan orang. Maka kewajiban kita agar kesendirian tidak berubah menjadi malapetaka, kita harus membekali hati kita dengan rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang yang bertakwa kepada Allah ketika terlihat orang banyak. Banyak orang yang meninggalkan kemaksiatan ketika dilihat oleh orang lain. Tapi ketika dia sendirian, dia tidak peduli dengan batasan-batasan Allah. Tentunya kita tidak ingin masuk ke dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Dawud. Nabi bersabda bahwa kelak pada hari kiamat akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tihamah. Lalu kemudian Allah menghancur leburkan pahala-pahala mereka. Lalu para sahabat bertanya, "Siapa mereka, Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Sesungguhnya mereka adalah saudara kalian dan dari golongan kalian. Mereka mengambil malam sebagaimana kalian ambili. Akan tetapi mereka adalah kaum yang tidak bersendirian, mereka berani untuk melanggar hal yang diharamkan oleh Allah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Kita tidak ingin masuk ke dalam hadis tersebut yang mengakibatkan akhirnya amalan soleh dan pahala-pahala kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memuji orang yang takut kepadanya di saat sendirian. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 12 yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan pahala yang besar." Saudaraku, di saat orang lebih takut kepada Allah di saat ia di hadapan manusia, tetapi ketika dia sendirian tidak takut kepada Allah, ini yang sangat dikhawatirkan. Mengapa demikian?
Yang dikhawatirkan adalah kalau ternyata dia wafat dalam keadaan kesendiriannya tersebut. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya seseorang mengamalkan amalannya, amalan ahli surga, menurut apa yang tampak bagi manusia, padahal ia termasuk ahli neraka. Hadis Bukhari dan Muslim. Bayangkan, dia beramal soleh sebatas yang tampak kepada manusia, kata Rasulullah. Ternyata ia termasuk penduduk api neraka. Kita tidak ingin tentunya masuk ke dalam hadis tersebut. Nauzubillah min dzalik. Perhatikan hadis yang tadi ya ustadzah-ustadzah. Sebatas yang tampak kepada manusia. Di hadapan manusia dia tampak takut kepada Allah. Tetapi ketika sendirian menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu saudaraku, perlu untuk lebih takut kepada Allah dikala kita sendirian. Allah kadang menguji kita di saat sendirian itu dengan maksiat di mata kita. Seperti surah Al-Maidah ayat 94 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah menguji kamu dengan sedikit dari binatang buruan yang bisa kalian capai dengan tangan dan tombak-tombak di saat kalian sedang berihram, agar Allah tahu siapa yang takut kepada Allah ketika saat sendirian. Lihatlah saudaraku ustadz-ustadzah, ustadzah-ustadzah, Allah memuji sahabatnya dengan binatang buruan yang sangat mudah untuk diambil oleh tangan mereka di saat berihram. Padahal saat berihram dilarang berburu. Nah saudaraku, kalau di zaman sahabat Allah menguji mereka dengan binatang buruan, kita pun demikian. Kita diuji oleh Allah dengan smartphone dan diuji oleh HP. Di sana kita bisa lihat apa yang diharamkan oleh Allah. Terkadang kita tidak sendirian. Terkadang ketika kita sendirian, tidak ada orang yang melihatnya. Ternyata kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ternyata kita menjadi berani untuk melanggar batasan-batasan Allah. Bagaimana cara agar tidak terjadi kepada kita? Caranya adalah dengan mempertebal rasa takut kepada Allah dan muraqabah, yaitu perasaan Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada. Allah mengetahui di saat kita sedang sendirian. Dan ingat, malaikat mencatat amal soleh yang telah malaikat yang mencatat amal soleh kita pun telah mencatat amalan-amalan kita. Maka coba ketika sendirian kita hadirkan perasaan diawasi oleh Allah. Coba kita ingat bagaimana kalau kita wafat di saat kita sendirian dan berbuat maksiat kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka itu saudaraku, jika kita sedang sendirian harus selalu mengingat Allah, selalu bertakwa kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan kesendirian untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Demikian tadi taujih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.